Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam sesuai dengan waktu Anda pada saat menyaksikan tayangan ini. Kali ini kita akan membahas tentang kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah bagian yang keempat. Kebijakan PBJ yang keempat adalah mengembangkan e-marketplace PBJ, pengadaan barang atau jasa. Apa itu e-marketplace? Marketplace, ya, e-marketplace adalah pasar elektronik. Mengapa menggunakan istilah pasar? Seperti kita ketahui bersama bahwa pengadaan barang dan jasa itu prinsipnya adalah transaksi. Konsep dasarnya transaksi. Ada kebutuhan, ada yang membutuhkan, ada yang memenuhi kebutuhan tersebut. Dan kalau kita melihat, tempat transaksi yang paling terbuka itu adalah pasar. Pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli. Kalau misalnya kita datang ke pasar hendak membeli pakaian misalnya, maka kita mulai daripada identifikasi kebutuhan, saya butuhnya apa? Oh, saya butuhnya pakaian nih. Dari pakaian yang dibutuhkan itu kita sekarang mikir, oh, pakaian ini kira-kira beli di mana ya? Tidak mungkin kita mau membeli pakaian ke pasar ikan. Jadi kita menentukan jenisnya. Kemudian setelah kita mengetahui ini kira-kira pakaiannya gimana ya? Kalau pakaiannya saya butuhkan sekarang, kemudian ukurannya itu sifatnya umum, berarti saya membeli. Tapi kalau misalnya badan saya ini nggak ada ukuran di lapangan, berarti harus dibuat. Nah, di sini ada pilihan lagi. Apakah kita buat sendiri, swakelola, atau kita tinggal beli? Belinya juga ada lagi. Beli jadi atau ke tukang jahit. Kalau tukang jahit, berarti jasa lainnya. Kalau beli jadi, berarti pengadaan barang. Nah, berdasarkan cara pengadaan ini, kemudian kita hitung-hitung. Duit saya cukupnya berapa ya? Karena kalau misalnya kita mau membeli ke penjahit, berarti ada ongkos jahit dong. Kalau misalnya kita bikin sendiri, kita lihat dulu, saya punya mesin jahit tidak? Jangan-jangan saya harus membeli mesin jahit nih. Lebih hemat mana? Lebih memenuhi value for money mana? Apakah dibuat atau dibeli? Berdasarkan kebutuhan itu dan kesimpulan yang kita hasilkan, barulah kita berangkat ke pasar. Nah, atau market dalam hal ini. Nah, pengadaan pemerintah mencoba untuk mengambil pasar tersebut dan diubah dalam bentuk elektronik. Makanya disebut dengan e-marketplace, pasar secara elektronik. Karena persaingan yang sempurna adalah persaingan yang ada di pasar. Pasarnya kita tarik secara elektronik. Dan coba kita lihat pasar. Yang membeli pakaian, yang menjual pakaian bukan cuma satu, ada banyak. Dan karena banyaknya penjual itu, maka perbedaan harga antara satu lapak dengan lapak yang lainnya sangat dimungkinkan. Juga ada tawar-menawar di situ. Jadi boleh jadi untuk satu jenis kebutuhan barang ada banyak penjual dengan spek yang sama loh ya. Dan tentu saja harga yang bervariasi. Dan tidak bisa kita katakan, kenapa kamu beli ke toko itu? Kan toko sana lebih murah. Selama saya sudah membeli ke toko tersebut dan ada bukti pembeliannya. Sah. Tidak bisa kita mengatakan kerugian negara. Karena tidak mungkin kita mendatangi dari seluruh toko, dari ujung pasar ke ujung pasar yang lain. Hanya untuk mencari harga yang termurah. Selama kita sudah melaksanakan di pasar. Itulah persaingan yang sempurna. Ini yang pemerintah bawa ke dalam sistem elektronik pengadaan pemerintah. Inilah yang disebut dengan e-marketplace. E-marketplace pengadaan barang dan jasa pemerintah terdiri atas 3 layanan di dalamnya. Yang pertama adalah katalog elektronik, yang kedua adalah toko daring atau online shop, dan yang ketiga adalah pemilihan penyedia. Jadi ingat, hanya 3 ya, hati-hati bagi Anda yang mengikuti ujian, ini beberapa kali keluar dalam ujian. Jadi e-marketplace PBJ pemerintah itu ada 3. Yang pertama adalah katalog elektronik, yang kedua adalah toko daring atau online shop, dan yang ketiga adalah pemilihan penyedia e-tender atau e-selection. Mari kita bahas. Katalog elektronik adalah daftar barang atau jasa yang dituangkan secara elektronik. Jadi penyedia sudah ada di dalam sistem, pengguna hanya tinggal memilih produknya. Jadi produk melekat langsung kepada penyedianya. Boleh jadi jenis komputer yang sama, penyedianya berbeda-beda. Nggak apa-apa.
tinggal klik saya pesan ini, klik kemudian barang dikirim, dibayarkan. Katalog elektronik ini sendiri terdiri atas 3 jenis katalog, yaitu katalog nasional, katalog sektoral, dan katalog lokal. Apa perbedaan antar ketiganya akan kita bahas dalam video yang lain. Yang kedua adalah toko daring atau online shop. Kalau online shop ini lebih umum. Jadi penyedianya menawarkan beberapa barang yang berbeda. Seleksinya tidak dilakukan oleh LKPP, karena kalau katalog elektronik dilakukan oleh LKPP atau oleh KLPD untuk yang sektoral maupun yang lokal. Tapi toko daring relatif lebih umum. Contoh online shop ya yang ada seperti Bineka, kemudian Blibli dan seterusnya. Jadi ada pelapak yang memasukkan barangnya, barang itu ditawarkan secara terbuka. Siapapun bisa melihat, siapapun bisa mengkritisi, siapapun bisa menyaksikan barang tersebut. Nah, yang ketiga, ini kebalikannya. Kalau katalog elektronik dan toko daring yang menawarkan itu adalah penyedia, kalau pemilihan penyedia beda lagi. Pihak pemerintah yang mencantumkan kebutuhannya. Saya butuh komputer, saya butuh kertas, ayo silakan masukin penawarannya. Penyedia ini yang memasukkan penawaran. Penyedia ini yang menawarkan barang atau jasa yang dimiliki. Kalau misalnya dia barang atau konstruksi, namanya adalah tender. Kalau misalnya dia adalah konsultan, namanya adalah seleksi. Karena tendernya dilakukan secara elektronik, maka disebut dengan e-tender. Tender secara elektronik. Karena seleksinya dilakukan secara elektronik, maka disebut dengan e-selection atau seleksi secara elektronik. Jadi, kesimpulannya, kebijakan pengadaan barang dan jasa yang keempat adalah mengembangkan e-marketplace. Ingat, e-marketplace, bukan e-proc, bukan electronic procurement, tapi electronic marketplace, market pasar secara elektronik. Di mana e-marketplace terdiri atas 3, yaitu katalog elektronik, toko daring, dan pemilihan penyedia. Demikian materi kali ini. Terima kasih banyak. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengadaan.